Pada hari Jumat 11 April 2025, KPAID menghadiri konferensi pers tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berlangsung di Aula Polres Garut. Pada sidang konferensi pers, tentunya dihadiri oleh Kanit PPA, KBO Reskrim, Kasat Reskrim, Ketua KPAID, serta Kasihumas dan para awak media. Pada saat konferensi pers, dihadirkan dua pelaku dengan inisial YM 25 tahun dan YM 31 tahun. Selain itu, dihadirkan pula beberapa barang bukti. Kita akan melakukan konferensi pers tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Kasat Reskrim untuk lebih jelasnya. Siang hari ini kita akan melaksanakan press release atas izin dari Bapak Kapolres. Di sini kita juga didampingi dari KPAI dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kita akan melaksanakan press release tentang dugaan laporan polisi tanggal 8 April 2025, ya, di mana diketahui TKP-nya di laporan polisi tanggal 8 April 2025, ya. Ya, Pak Kasat yang berkenan, kemudian teman-teman media saya hormati, bahwa yang pertama yang saya sampaikan adalah pertama kami mengucapkan dan mengapresiasi dengan langkah cepat yang dilakukan oleh tim penyidik unit KPA Polres Garut. Terus kemudian dengan apa yang sudah terjadi, bahwa kehadiran KPA di sini yang pertama tentu kami memastikan apakah penyidikan ini sesuai dengan SOP yang diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan pendalaman bersama dengan Kasat, saya pastikan bahwa dalam penyidikan pun ramah anak. Dan selanjutnya yang kedua adalah kami pun juga memastikan di dalam proses penyidikan ini hak-hak anak apakah dapat terpenuhi atau tidak. Dan kami menyaksikan setelah kami melakukan koordinasi, hari ini pun sedang dilakukan pendampingan psikolog oleh PTB, artinya bahwa di dalam pemenuhan itu sudah terpenuhi. Yang selanjutnya, untuk ke depan, saya pikir ini menjadi PR kita. Untuk menjadi PR kita itu adalah bagaimana anak ini secara kontinu dilakukan pendampingan, baik pendampingan secara fisik maupun psikis. Setelah kami dapati, maka saya menginformasikan bahwa memang dalam tanda kutip alat vital anak ini mengalami kerusakan. Bahkan ada hal-hal yang perlu dilakukan penanganan secara medis. Tentu kami KPAI beserta dengan stakeholder yang terkait, kami juga akan melakukan upaya pemulihan kondisi kesehatan supaya anak ini alat kelaminnya tidak berdampak pada penyakit yang membahayakan buat anak. Yang selanjutnya kami juga akan melakukan koordinasi dengan dari Provinsi Jawa Barat dan KPAI untuk melakukan bersama-sama membuat tim terpadu untuk melakukan pendampingan psikis kepada anak. Mengingat kondisi anak hari ini dalam tanda kutip setelah adanya perceraian antara kedua orang tuanya, maka anak ini kami membaca mengalami kehilangan manfaat kepada siapa anak ini berlindung, maupun psikisnya tetap terpenuhi dengan baik. Ya, sedikit. Kan ini banyak kasus ini sering terulang nih di Garut. Ada saran atau apa kepada pemerintah daerah? Ya, oke, saya pikir ketika kita bicara anak, maka ini bukan hanya semata-mata tugas pemerintah, tugas polisi, dan juga bukan semata-mata tugas KPAI. Bicara anak adalah sebuah persoalan yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Persoalan anak adalah sebuah persoalan besar yang tidak bisa dituntaskan dengan pemikiran-pemikiran kecil, dengan tenaga-tenaga kecil.
untuk dituntaskan dengan pemikiran-pemikiran besar. Artinya bahwa tingkat partisipasi masyarakat akan sangat menentukan bagaimana tinggi ataupun rendahnya terkait dengan kekerasan pada anak. Tapi satu hal, kekerasan terjadi biasanya itu bermula dari pola asuh. Termasuk mungkin yang terjadi yang dialami oleh anak-anak kali ini dari pola asuh. Kedua, orang tuanya sudah berpisah. Dan beberapa kasus yang terjadi di Jawa Barat, di atas 90% pemicunya adalah pola asuh. Lebih prinsip saya pikir bahwa kenapa kasus ini begitu tinggi di Jawa Barat, begitu tinggi di Kabupaten Garut, salah satu penyebabnya adalah gagalnya orang tua menjadi idola bagi anak-anak. Tadi Pak Hasan sudah menyampaikan, dari beberapa kasus yang kami tangani di Jawa Barat, ada beberapa alternatif motif. Motif pertama adalah motif syahwat, motif nafsu, dan tadi dipicu bahwa ternyata ayahnya ini sudah bercerai dengan itu juga bisa menjadi pemicu motif. Terus kemudian motif yang lainnya adalah bisa saja dari genetika ada kliennya, sehingga kalau memang diperlukan pemeriksaan secara psikologi kepada kedua pelaku ini untuk bisa mendeteksi apakah memang ada kliennya seks, sehingga dia melakukan sesuatu yang abnormal yang seharusnya anak dilindungi oleh pusat, makanya seperti itu menjadi bahan atensi. Artinya bahwa itu dijalankan lebih jauh. Terus kemudian faktornya ketiga, pengaruh media sosial, pengaruh keilmuan, kemudian faktor pengaruh lemahnya pengawasan dari lingkungan. Ini menjadi sebuah faktor penyebab kenapa kekerasan terjadi. Termasuk terjadi yang hari ini dialami sama Anda yang ditangani oleh Polres Garut. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya dan juga Ketua Forum PAID Jawa Barat, Bapak Atorinanto SIP mengatakan bahwasannya kasus ini merupakan kasus di luar nalar dan berharap ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua agar dapat lebih aware terhadap lingkungan anak. Ayu Sundari dan Den Bagus Suparno KPAID Kabupaten Tasikmalaya TV mengabarkan.